Halo, assalamualaikum CS. Selamat datang di channel aku. Di video kali ini, aku akan membahas tentang sosok mermaid atau putri duyung, antara fakta laut dalam dan mitos yang tak pernah mati. CS, tidak semua rahasia laut ingin ditemukan. Sebagian hanya ingin dilihat sekilas, lalu dilupakan. Karena laut, sejak awal peradaban manusia, bukan hanya tempat mencari makan, tapi juga tempat lahirnya ketakutan, harapan, dan cerita-cerita yang tidak pernah selesai. Salah satu cerita yang paling tua, paling sering muncul, dan paling banyak disangkal adalah tentang mermaid, makhluk setengah manusia dan setengah ikan. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya sungguh rumit. Apakah mermaid benar-benar pernah ada, atau hanya mitos yang diwariskan dari mulut ke mulut? Penasaran sama jawabannya? Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir-akhir video akan banyak sekali fakta-fakta tentang sosok mermaid yang baru kalian tahu. CS, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke ceritanya. Pada tahun 1493, dalam catatan pelayarannya, Christopher Columbus menulis sesuatu yang aneh. Ia mengaku melihat 3 sosok menyerupai perempuan muncul dari laut, dengan tubuh bagian atas seperti manusia dan bagian bawah menyerupai ikan. Namun, ia menambahkan satu kalimat yang membuat banyak orang ragu. Wajah mereka tidak secantik yang diceritakan di legenda. Kalimat ini menjadi awal dari perdebatan panjang. Apakah Columbus benar-benar melihat mermaid, atau ia hanya melihat sesuatu yang keliru ditafsirkan oleh mata manusia yang lelah? Menurut kalian gimana nih CS? Catatan tentang makhluk setengah manusia, setengah ikan tidak bermula di Eropa. Jauh sebelum dongeng anak-anak, mermaid sudah lahir dalam mitologi kuno. Di Mesopotamia, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, mermaid dikenal sebagai sosok bernama Atargatis, dewi air yang digambarkan memiliki tubuh perempuan dan ekor ikan. Di Suriah kuno, ia disembah sebagai simbol kesuburan dan laut. Artinya, ide tentang manusia setengah ikan sudah hidup ribuan tahun sebelum teknologi modern ada. Di Jepang, mermaid dikenal sebagai makhluk bernama Ningyo. Bukan cantik seperti putri duyung Disney, tapi digambarkan menyeramkan, bermulut lebar, dan bersisik kasar. Konon CS, jika manusia memakan daging Ningyo, manusia tersebut dipercayai akan berumur panjang. Bahkan, umurnya mencapai hingga ratusan tahun. Wow, sungguh magic. Yes, ternyata tidak semua budaya menggambarkan mermaid sebagai makhluk indah. Di Afrika Barat, dikenal sosok Mami Wata, roh air berwujud perempuan yang sering muncul di sungai dan laut. Ia bukan sekedar legenda, tapi masih dipercaya hingga hari ini. Bahkan dikaitkan dengan kejadian hilangnya nelayan atau orang yang dipanggil laut. Indonesia sendiri CS adalah negara laut, dan anehnya cerita tentang makhluk air setengah manusia tidak asing di sini. Namun kita tidak menyebutnya mermaid, tapi Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Di Jawa dikenal sosok Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Meski sering digambarkan sebagai ratu, banyak nelayan tua percaya bahwa ia bukan manusia sepenuhnya. Beberapa kesaksian menyebutkan bahwa tubuhnya bisa berubah, kadang menyerupai manusia, kadang seperti makhluk laut. Nelayan pantai selatan percaya ada makhluk-makhluk bawahannya yang menjaga laut. Sosok-sosok yang muncul sekilas lalu menghilang di telan ombak. Sedangkan di Sulawesi Selatan CS beredar cerita tentang To Manurung Laut, makhluk perempuan yang muncul dari laut dan menikah dengan manusia. Cerita rakyat menyebutkan bahwa setelah melahirkan, ia kembali ke laut dan tidak pernah terlihat lagi. Tubuhnya digambarkan setengah manusia dan setengah ikan. Ini menarik, karena cerita ini muncul tanpa pengaruh Eropa. Artinya, konsep makhluk laut setengah manusia sudah hidup di Nusantara sejak lama.
Sejak abad ke-15 hingga abad ke-19, laporan tentang mermaid muncul berulang kali. Bahkan, bukan dari satu orang, tapi dari ratusan pelaut berbeda di lokasi yang berjauhan. Beberapa laporan menyebutkan rambut panjang basah, mata besar, gerakan seperti berenang tapi lebih lambat dari ikan. Sering muncul saat senja atau menjelang malam. Menariknya, banyak laporan datang dari laut dingin dan wilayah pesisir terpencil, bukan pantai wisata. Apa ini kebetulan atau benar adanya? Banyak ilmuwan CS percaya bahwa mermaid sebenarnya adalah manatee atau dugong. Mamalia laut ini menyusui anaknya seperti manusia, memiliki sepasang sirip depan yang dari jauh terlihat seperti tangan, sering muncul ke permukaan air dalam kondisi pelaut kelelahan, cahaya senja yang samar, laut bergelombang. Otak manusia bisa mengisi kekosongan visual dengan imajinasi. Namun, ada satu masalah. Manatee tidak memiliki wajah manusia dan tidak berenang tegak seperti yang dilaporkan sebagian saksi. Pada abad ke-19, seorang pengusaha bernama PT Barnum memamerkan mermaid Fiji. Makhluk ini ternyata hanyalah jahitan antara tubuh monyet dan ikan. Sejak saat itu, citra mermaid dianggap lelucon atau tipuan. Namun justru disinilah pertanyaan baru muncul. Kalau mermaid memang tidak pernah ada, mengapa orang sampai repot membuat palsunya? Biasanya, sesuatu dipalsukan karena ada cerita yang lebih tua di baliknya. Lebih dari 80% laut belum dieksplorasi manusia. Kita lebih tahu tentang permukaan Mars dibanding dasar Samudra Pasifik. Setiap tahun, spesies baru ditemukan. Makhluk yang dulu dianggap mitos seperti giant squid ternyata benar-benar ada. Pertanyaannya, apakah mermaid hanya belum ditemukan atau memang tidak pernah ada sejak awal? Tidak ada bukti ilmiah kuat yang membuktikan mermaid seperti dalam dongeng benar-benar ada. Namun juga tidak ada bukti mutlak bahwa semua kesaksian manusia selama ribuan tahun adalah kebohongan. Mermaid mungkin bukan putri cantik berekor ikan. Mungkin ia adalah salah tafsir, makhluk yang sudah punah, atau simbol ketakutan dan harapan manusia terhadap laut. Yang pasti CS, cerita tentang mermaid tidak pernah benar-benar hilang. Dan selama laut masih menyimpan rahasia, kisah tentang makhluk di dalamnya akan terus hidup. Jadi CS, menurut kalian, mermaid itu nyata atau hanya mitos yang terlalu lama dipercaya? Jawabannya mungkin tidak ada di daratan, tapi di tempat yang tidak pernah benar-benar kita kuasai, yaitu laut. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.